Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video ya untuk menceritakan tentang pengalaman saya dulu ketika suka explore di hutan angker, di rumah-rumah terbengkalai bersama rekan-rekan saya semuanya teman-teman. Nah, jadi gini, ketika kalian ingin mendapatkan interaksi di hutan angker ataupun di rumah yang angker yang terbengkalai, kalian itu jangan berdiam diri, kalian itu jangan cuma bicara-bicara, tunjukkan interaksi kalian, tunjukkan kehadiran kalian, tunjukkan sosok kalian. Jangan seperti itu teman-teman. Karena kalau seperti itu menurut saya kalian akan diketawain mungkin oleh sosok hantu tersebut. Kita explore misteri itu untuk mencari sosok tersebut, sosok halus ataupun sosok gaib. Kita mengganggu mereka juga harus dengan halus, harus dengan gaib misalkan ya teman-teman. Nah, jadi contoh begini, ketika saya membacakan doa misalkan Al-Fatihah ya contohnya, membacakan doa Al-Fatihah, ingin mendapatkan interaksi di hutan tersebut ataupun di rumah tersebut, kita baca doa Al-Fatihah satu kali aja, jangan banyak-banyak. Baca satu kali, kita niatkan untuk mengusik ataupun mengusir sosok tersebut yang ada di hutan angker. Nah, sosok tersebut tidak akan langsung pergi ketika kita meniatkan untuk mengusir sosok tersebut. Mereka tidak akan pergi secara begitu saja teman-teman. Mereka akan merasa terusik. Mereka akan menyerang balik terhadap pembaca doa tersebut di hutan angker teman-teman. Nah, kita akan cari misteri, mencari sosok halus, membuktikan. Ya, kita harus mengganggu mereka. Supaya mereka berinteraksi, kita harus dengan halus juga, jangan secara kasar, jangan cuma bicara-bicara aja, carawak, paling juga diketawain sama sosok tersebut. Contohnya begini aja teman-teman, kalau kalian melihat ular yang berdiam diri, kalau kalian tidak mengusik ular tersebut tidak akan menyerang kalian. Saya yakin ular tersebut tidak akan menyerang kalian kalau kalian berdiam diri. Ketika ada ular yang berdiam diri, kalian usik ular tersebut, nah ular tersebut itu akan menyerang kalian. Contohnya begitu aja teman-teman. Kalau kurang paham begini contohnya teman-teman, kalau kalian main ke rumah teman kalian dengan cara baik-baik, otomatis teman kalian pribumi itu akan menyambut kalian dengan baik-baik. Ketika kalian main ke rumah teman kalian dengan secara kasar ataupun mau mengusir orang tersebut di rumahnya sendiri, orang tersebut, pribumi tersebut akan menyerang kalian, akan memarahi kalian. Begitu contohnya teman-teman. Kalau kalian ingin mendapatkan interaksi, kalian harus baca doa di lokasi untuk mengusik sosok tersebut. Jangan hanya beberewekan saja, jangan hanya berewek, ayo muncul, misalkan tunjukkan interaksi kalian, tunjukkan sosok kalian, paling diketawain. Kita akan mencari sosok makhluk gaib, sosok makhluk halus. Ya, kita mengusik mereka harus dengan halus juga, jangan secara kasar. Kalau kalian mengusik dengan secara kasar, berarti kalian bukan mencari sosok halus, mencari sosok yang kelihatan oleh mata telanjang kalian seperti ular ataupun hewan dan lainnya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi jangan salah ketika saya ataupun PRC membacakan doa di lokasi itu buat mengusik sosok tersebut. Kalian jangan salah, jangan wah itu membaca doa terus memalukan. Bukan begitu. Kita akan mencari misteri, mencari sosok halus. Kita harus mengganggu dengan halus juga. Gitu. Gini aja teman-teman. Kalian baca doa Al-Fatihah ataupun baca surat ayat kursi lah misalkan ya. Surat Al-Fatihah ataupun ayat kursi satu kali, niatkan untuk mengusir sosok yang ada di lokasi ataupun niat menyerang. Sosok tersebut tidak akan langsung pergi begitu saja dari tempatnya. Ketika kita membacakan untuk mengusir sosok tersebut tidak akan langsung pergi, dikarenakan sosok tersebut juga akan membela dirinya untuk diam berdiri di rumahnya misalkan ya. Sosok tersebut akan menyerang kalian. Kalian setelah membaca doa, terus kalian agak hening sedikit, terus rasakan. Nah, kalau sudah ada interaksi untuk penyerangan, kalian harus bersiap-siap. Nah, jadi jangan salah ketika saya ataupun PRC dan yang lainnya untuk explore terus membacakan doa sesuatu, itu bukan untuk apa-apa, tapi untuk mengusik keberadaan makhluk tersebut. Kalau kita mengusik dengan bicara saja di lokasi, paling diketawain.
kita kan mencari sosok halus. Kita nyerang juga harus dengan cara halus, bukan dengan cara berbicara ataupun yang lain-lainnya teman-teman. Kalau kita mencari sosok yang kelihatan oleh mata, misalkan ada ular, terus ingin diganggu lah, kita ganggu ular tersebut dengan membacakan doa. Misalkan ya, ada ular, saya ingin mengganggu ular tersebut yang berdiam diri, terus kita membaca doa, terus ditiupkan, ular tersebut tidak akan menyerang. Ular tersebut akan diam dikarenakan ular tersebut itu bukan sosok makhluk halus, melainkan sosok yang terlihat oleh mata telanjang kita ataupun sosok yang dohir. Yang kelihatan oleh mata kita sendiri. Nah, kalau makhluk halus, kita mengusiknya harus dengan cara halus juga. Begitu teman-teman, jangan cuma jecerewetan, tidak akan ada interaksi menurut saya. Cuman orang yang halu, yang suka menyebutkan ada interaksi ataupun yang suka menyebutkan ada sosok tersebut, padahal sosok di lokasi tersebut tidak apa-apa ya, cuma berdiam diri saja, tidak menunjukkan interaksi, itu orang-orang halu. Saya yakini ketika di sosok tersebut, di hutan tersebut ataupun di rumah-rumah angker, saya yakini ada, setiap lokasi juga ada makhluk halus, tapi berbeda-beda. Ada makhluk yang negatif, ada makhluk yang positif. Kebanyakan misalkan ada makhluk yang negatif, banyak di lokasi tersebut banyak makhluk yang negatif. Nah, sosok tersebut ketika kita baca doa itu akan menyerang balik. Nah, ketika lebih banyak sosok yang positif ataupun yang Islam lah, misalkan jin yang Islam di lokasi tersebut, mereka tidak akan menyerang kita. Mereka tidak akan menyerang kita. Kalau ada sosok positif yang Islam, mereka tidak akan menyerang kita. Ketika kita membacakan doa Al-Fatihah, mereka tidak akan menyerang kita karena sejalur. Kalau ada yang negatif, jin kafir misalkan, kita membaca doa Al-Fatihah untuk mengusir. Nah, jin tersebut itu akan menyerang kita karena dia tidak mau pergi dari tempatnya. Begitu teman-teman, jangan si itu mah penakut, makanya baca doa. Sebenarnya yang tidak baca doa itu yang penakut, disebabkan kita mencari makhluk halus tapi dengan cara kasar. Gak akan mungkin ada mencari sosok makhluk halus dengan cara kasar. Nah, kalau kita ingin mencari sosok halus, merasakan ya harus dengan halus juga. Kita mengganggu mereka dengan halus, bukan dengan cara kasar. Kalau kalian mencari hewan-hewanan, pantas di hutan ataupun di rumah mencari hewan, cecunguk atau tikus misalkan dengan cara kasar, ya pantas pasti ada gitu. Pasti kalabur dengan gogorowokan juga. Kalau cari sosok halus ya harus dengan halus juga cara mengganggunya gitu teman-teman. Logikanya masih seperti itulah. Ketika ada ular diam diri, kita tidak mengganggu ular tersebut juga tidak akan menyerang kita. Kita bacakan doa kepada ular supaya ular tersebut menyerang kita, tidak akan menyerang ular tersebut karena sosok ular itu bukan makhluk halus, melainkan makhluk yang dohir ya, yang kelihatan oleh mata telanjang kita. Nah, kalau ingin mendapatkan interaksi, ya kita harus baca doa di lokasi supaya ketika kita membacakan doa, sosok yang negatif ataupun jin kafir yang ada di lokasi tersebut akan merasa terganggu oleh bacaan-bacaan kita gitu teman-teman. Oke, segitu saja dari saya, Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dari mulut saya.